Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian dan pujian kami, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya, ayat ini bercerita tentang kerajinan, roh yang menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Kerajinan itu kalau kita mau ilustrasikan ya, ini sambil baca ya Pak. Bayangkan api unggun. Kita bayangkan sekelompok orang duduk di malam yang gelap, selama api unggun menyala, semua merasa hangat dan terang. Namun ketika api dibiarkan tanpa kayu, nyalanya itu pelan-pelan padam, bukan karena hujan, tapi karena kelalaian. Kalau pernah bakar sate, saya kebetulan suka sekali bakar sate. Pertama kali kan bikin areng dulu ya, areng bakar sampai dikipasin gitu ya. Anggap areng itu kayak kita. Kalau kita pelihara dengan dikipasin terus, kita lama-lama membara. Kalau kita dalam puji-pujian, dalam penyembahan terus, diri kita tuh akan membara dan akhirnya keluar api, kita terbakar. Ilustrasinya seperti itu. Jadi kita perlu memelihara roh kita dengan puji-pujian dan penyembahan. Amin. Ya. Supaya kita bisa menyala dan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kalau api itu kita biarkan saja, areng itu kita biarkan tambah lama, mati sendiri dia. Nggak usah diapa-apain, nggak usah disiram air. Areng kalau dibiarin ya lama-lama mati gitu kan. Pernah lihat kebakaran nggak? Ya. Kebakaran itu tambah gede gara-gara apa? Ya, tapi gara-gara angin. Angin itu yang memang membuat besar. Sebenarnya ya kita bersekutu, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, masuk dalam hadiratnya itu ada angin Roh Kudus. Yang tadinya kita bara-bara sudah lemas gitu ya karena kondisi itu banyak tekanan, banyak pikiran, banyak isu. Tiba-tiba Tuhan hadir dan mengembuskan anginnya. Kita jadi membara lagi, membara dan bara ketemu bara jadi api. Lanjut yang ilustrasi kedua, pelita dan minyak. Pelita bukannya tidak berguna, tetapi tanpa minyak ia tidak bisa menyala. Minyaklah yang membuat terang itu bertahan. Jadi pelayanan, jabatan gereja atau aktivitas rohani nggak cukup jika tidak diisi oleh Roh Kudus. Roh yang menyala, yang lahir dari relasi, bukan sekedar rutinitas. Kadang seringkali kita sebagai pelayan Tuhan atau aktif di kebaktian manapun gitu ya, saya juga pernah merasakan soalnya rutin, apalagi sudah terjadwal gitu ya, pemain musik atau WL atau rutin gitu. Karena kita bisa, akhirnya kita rutin. Ketika kita rutin, kita tidak menghargai lagi esensinya pelayanan itu.
Sebenarnya pelayanan itu kan memberikan membawa dupa yang harum ya ke tahta Allah Bapa gitu ya. Itu yang kadang-kadang membuat kita lupa dan kita harus berjaga-jaga supaya kita itu tetap pure, tetap berfungsi seperti apa adanya tanpa terkena efek-efek dari dunia. Ilustrasi yang ketiga, satu lilin di ruangan gelap. Satu lilin tidak mengusir gelap, tapi ya cukup untuk menunjukkan arah, memberi harapan, menjadi titik awal. Jadi Tuhan nggak menuntut kita untuk jadi api yang besar, menjadi obor raksasa yang bisa menerangi seluruh satu kota gitu, enggak. Tapi kita cukup jadi satu lilin aja yang setia menyala di tempat yang kita ditempatkan. Kita jadi asyir, kita jadi jemaat, kita jadi kerja persembahan, perjamuan suci, jadi penyanyi, jadi musik, atau berdiri di sini. Ya kita tetap lilin kecil, meskipun kita kecil, tapi karena Tuhan kita jadi besar dan kita berfungsi pada tempat kita masing-masing. Tuhan tempatkan kita pada posisi kita tidak dengan suatu tanpa tujuan. Setiap orang berfungsi pada tempatnya. Nah, itu yang harus kita ingat. Besi yang dikeluarkan dari api akan tetap panas sesaat, tetapi akhirnya dingin. Sebaliknya besi yang terus berada di dalam api akan tetap membara. Roh Tuhan itu yang ada di dalam kita bisa terjaga ketika orang percaya itu hidup dalam komunitas. Bukan iman yang terisolir ya. Kita beriman terus kita sendirian aja di rumah. Saya percaya Tuhan kok, saya nggak mau gereja. Saya percaya Tuhan kok, ngapain saya ikut kebaktian? Enggak gitu. Kita itu ibarat besi tadi, ibarat dengan areng tadi. Kalau kita sendirian, lama-lama padam, dan akhirnya tidak berguna. Roh yang menyala, hidup yang berdampak. Jadi setiap orang percaya itu harus memiliki roh yang menyala. Roh yang menyala dijaga dengan apa? Dengan persekutuan, dengan puji-pujian, dengan penyembahan yang tulus, bawa korban pujian. Kalau roh kita menyala, otomatis hidup kita berdampak. Saya saksi ya, seringkali kan setiap kali saya nge-grab, saya nyanyi puji-pujian, saya nyanyikan putar lagu puji-pujian. Entah bagaimana, setiap kali saya nyanyi putar lagu puji-pujian, yang datang naik itu selalu bisa diajak bicara tentang kehidupan. Selalu bisa dimasukin sedikit firman. Meskipun tidak dengan terang-terangan. Begitu ya. Nah, kita jangan sampai kayak gini ya. Start slow and well, ini yang bagus. Jangan kita, wah jadi orang Kristen itu, wah langsung hebat gitu, tiba-tiba menguasai panggung, jadi pendeta besar. But at the end of the story, nggak jadi apa-apa. Lebih baik kita start slow, kita mulai dari yang sederhana, jadi jemaat yang tekun, rajin baca firman, senang membicarakan tentang kebenaran, jadi berkat. Dan Tuhan tambahkan, Tuhan percaya, Tuhan tambahkan. Pada akhir ceritanya dia menjadi end well. Jadi dia berakhir dengan sangat luar biasa, berfungsi kalau istilah saya ya. Amin. Ya, jadi seorang jemaat yang baik itu, seorang percaya Tuhan itu dalam hidupnya harus start slow and well. Ini banyak orang memulai dengan semangat, tapi mengakhirinya dengan kelelahan rohani. Karena rutin, banyak orang terjebak. Saya pun pernah terjebak. Pelayanan bukan masalah talenta, tapi masalah api rohani. Paulus tidak berkata punyalah banyak karunia, tapi rohmu yang menyala-nyala. Paulus selalu mengingatkan itu. Jadi dia nggak penting, punyalah banyak karunia, enggak penting, tapi rohmu yang menyala-nyala. Nah ini baru eksegesis, ini baru tuh ya. Jangan biarkan kerajinanmu menjadi kendor, disiplin yang jaga. Dalam bahasa aslinya itu artinya spod, dalam bahasa Yunani spode. Spode itu sesuatu yang membutuhkan kesungguhan, ketekunan yang aktif. Jadi kerajinan rohani itu jangan dibiarkan kendor, itu dengan ketekunan yang aktif yang tadi saya ceritakan. Tubuh jasmani kita ini cenderung malas, cenderung melalaikan sesuatu, senang menunda. Itu pun saya alami. Tapi seperti kata Om Buana, kalau mau hebat harus dipaksa. Saya tadi baru
paksa Om Buana untuk tidak menyilakan kaki. Itu padahal kebiasaan saya udah bertahun-tahun, tapi akan saya lakukan. Saya coba paksa. Jadi harus dilakukan dengan sungguh dan tekun. Kerohanian itu tidak jatuh karena dosa besar, tetapi karena lalai kecil yang dibiarkan terus-menerus. Betul nggak? Nggak ada orang kerohanian jatuh karena dosa besar, tapi karena pembiaran. Cilik-cilik, alah biasa, nggak apa-apa, meso titik, it's okay, gitu kan? Mungkin dia keperucut, gitu kan? Ngomong, suka ngomongin orang yang jelek-jelek, itulah dia, gitu kan? Kadang-kadang itu seringkali kan dalam realita kita gitu kan ya. Tapi justru itulah yang membunuh kerohanian. Tapi karena lalai kecil yang dibiarkan terus-menerus, pembiaran. Dan ini saya lihat terjadi di Indonesia di pemerintahan kita. Saya sangat sedih. Biarlah rohmu menyala-nyala, dalam bahasa aslinya adalah zeo, yang artinya mendidih, bergelora. Mendidih itu dari luar apa dari dalam? Dari dalam ya, dia mendidih gitu, bergelora, bersemangat terus. Zeo. Kekristenan itu bukan iman yang dingin, tetapi iman yang hidup. Iman yang hidup itu gimana sih? Iman yang hidup itu berani mengambil langkah, mengatakan yang terbalik dari kenyataan. Kalau saya gitu. Saya kemarin tiba-tiba sadar, selama ini saya selalu mencerca pemerintahan kita ya, dengan segala korupsinya, dengan Kemarin tiba-tiba saya sadarkan, Tuhan, enggak, aku mulai sekarang enggak akan mau mengatakan yang negatif lagi. Aku mau menyatakan yang kebenaran, yang baik. Aku mengikat semua kuasa-kuasa korupsi. Aku mengikat semua kuasa-kuasa tamak. Aku mengikat semua kuasa-kuasa tidak tahu malu. Aku mengikat semua kuasa-kuasa yang membuat mereka membiarkan hal-hal kecil itu. Dan aku memberkati pemerintahan Indonesia. Karena aku percaya, kalau pemerintahan kita itu baik, ada 10 orang aja baik, kayak 10 pengintai itu ya, Indonesia jadi baik. Dan saya hebat, percaya penuh sama Sidoarjo, kagum. Tahu nggak kenapa Sidoarjo itu 3 kali berturut-turut ketangkap KPK? Tahu nggak kenapa? Saya melihatnya dari sisi yang lain. Karena di pemerintahan Sidoarjo itu masih ada orang benar. Orang benar yang berani berdiri atas kebenaran dan mengatakan kebenaran. Kemarin saya lihat satu TikTok, ya ngeri sih. Kemarin kan ketangkap lagi tuh. Nggak tahu ini tokoh siapa namanya, dia tiba-tiba ngomong, yang laporin itu hati-hati loh. Jadi kayak ancaman gitu ya. Ternyata yang laporin itu ibunya wakil bupati. Temannya dia sendiri gitu kan yang laporin. Selama ini aku bertanya-tanya, tapi ya itu. Saya bersyukur. Kalau mereka ketangkap berarti ada orang benar yang melaporkan. Karena sistem di Indonesia itu adalah tidak akan ada masalah kalau dia ada yang ngelaporin. Pembiaran itu yang bahaya. Nah, yang kejadian itu banyak pembiaran. Salah di Jarno, gak ditegur, akhirnya busuk. Gitu ya. Bandingkan 2 Timotius 1. Kobarkanlah karunia Allah. Kebenaran penting. Api Roh Kudus bisa padam jika tidak dikobarkan. Tuhan memberi api, tetapi kita bertanggung jawab memeliharanya. 2 Timotius 1:6 ya. Tuhan sudah kasih kita, masing-masing orang percaya itu suatu karunia, masing-masing, each person. Kita adalah orang percaya yang berharga di mata Tuhan. Dan kemarin saya sempat ngomong ini, dan ketika saya ngomong saya terkejut waktu di JL. Saya tiba-tiba ngomong, kalian itu berharga di mata Tuhan. Bangkit dan tunjukkan, gak usah malu, bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Itu harus berlaku juga untuk kita. Seringkali kita dibodohin sama penguasa dunia ini, dicilik-cilik, dibully pelan-pelan. Halah ya. Padahal orang Kristen ini punya kuasa yang sangat besar. Omongannya diomongke jadi, diperkatakan jadi. Pertanyaannya, kenapa kita mengalami hal-hal yang nggak enak terus? Karena seringkali kita mengeluh, kita mengatakan yang dimaui sama si penguasa dunia ini. Ya, lagi resesi, wah lagi nggak baik. Kita ngomongnya sebaliknya dong.
Tuhanku maha kuasa, maha dahsyat, bisa memberkati dalam segala hal. Rumah tangga, pendidikan, ekonomi, kesempatan pekerjaan, pelayanan, semuanya terbuka. Ya itu kita mau, saya mau teman-teman ini nggak pembiaran. Jangan biarkan dirimu dipadamkan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Jadi penuh kuasa, bisa memberitakan firman Tuhan. Ketika kita menyala-nyala, kita juga bisa memberkati orang yang sebelah kita. Melok kobong. Saya lagi panas nih, saya lari ke sana, melok kobong. Tapi kita harus memeliharanya ya. Api, wah ini. Pelayanan adalah respon kasih kepada Tuhan. Nah, ini saya bikin tesis juga ya, kebetulan S2 ini. Waduh. Pengaruh pelayanan. Seringkali pelayanan itu adalah kerutin, ya kan? Padahal pelayanan sebenarnya yang Tuhan mau itu adalah karena kita sudah kepenuhan. Kita sudah terlalu penuh dengan kasih karunia itu, sehingga pelayanan kita keluar secara otomatis. Flowing, outflow, inside out, meluber gitu ya. Nah itu gimana caranya? Kita mesti jaga. Tuhan kan cuma ngomong ini, gembalakanlah domba-dombaku. Orang yang apinya menyala-nyala melayani dengan sukacita. Ada amin? Ya. Orang yang apinya padam melayani dengan keluhan. Aduh, jaraknya jauh ke Vol. Aduh, hujan. Aduh melulu ya. Masalahnya bukan di banyaknya pelayanan, apinya yang habis, benar. Melayani bukan supaya dipuji, melayani karena kita sudah diselamatkan. Jadi melayani karena thank you. Tuhan tidak mencari orang sempurna ya. Tuhan mencari orang yang apinya masih mau dijaga, gitu ya. Nyalakan kembali api yang mulai padam di dalam hidup kita. Ya, saya serahkan selanjutnya ke Om Guana. Kembali ke titik nol, jangan jadi orang biasa. Perjalanan Tuhan, iman ini tidak mungkin dijalani orang biasa. Nah, tidak jadi orang biasa itu tidak mulai dari kemampuan yang hebat, tapi ketemu dengan cinta yang hebat. Cinta itu membuat yang biasa jadi luar biasa. Anda tidak dituntut melakukan hal yang hebat dulu, tapi kita diminta percaya akan cinta yang hebat. Saya sangat tersentuh lagu ini karena tahun 50 berapa ya, itu ada namanya healing moment. Sudah luar biasa, ada 100 orang dibangkitkan di Amerika. Salah satu adalah Paul Cain, Kenneth Hagin, Jack Dempsey, macam-macam. Mereka itu melayani kesembuhan. Dan salah satu Kathryn Kuhlman. Dan orang Amerika melihat bagaimana mujizat itu terjadi. Amerika itu aneh dengan kemajuan teknologi, tapi mereka sangat-sangat melihat dan mengalami. Eropa beda, Eropa sangat rasional, tapi Amerika dilanda dengan lawatan demi lawatan. Walaupun begitu banyak bejana yang dipakai Tuhan itu jatuh dalam dosa, tetapi pekerjaan Tuhan itu tetap menyentuh banyak orang. Dan tadi bagaimana roh itu menyala. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1. Jadi ketika rasul-rasul itu berkumpul, tiba-tiba ada angin dari langit. Jadi dari alam yang lain masuk ke alam realita itu. Dan muncullah lidah-lidah api. Can you imagine? Itu betul-betul dari dimensi berbeda. Terus ayat 2, tiba-tiba turunlah, kata langit ini harus dirubah, dari sorga suatu bunyi. There's a sound. Ini bukan dibuat, bunyi, suara. Bayangkan itu kalau Anda di sini masuk ke alam realita ini, dan ada lidah api.
Tadi kan bicara api kan, dan dipenuhi. Mereka berkumpul sehati, bukan hanya ke sana, tapi sehati. Mereka mendapat lebih dulu. Betul, kita harus berkumpul, tetapi Tuhan juga cari orang. Saya masih ingat arang itu jadi karena ada satu arang yang menyala ditaruh. Betul ya? Ini yang belum disampaikan. Terus saya dari satu arang. Sekalipun lalu ketika terbentuk mereka saling memanasi satu sama lain, tetapi dimulai dari satu arang yang menyala lebih dulu. Saya tidak bicara gereja pelayanan selalu. Di rumah, siapa yang menyala lebih dulu? Kalau istri menyala lebih dulu, biarlah engkau menyala. Ketika engkau mencintai Alkitab, berdoa, biarlah roh doa, roh mengasihi firman itu mengimpartasi yang lain. Anda bisa menjadi arang yang menyala dimanapun berada. Tapi tunggu dulu, bagaimana kita menyala? Nah, itulah kita perlu disembuhkan. Kesembuhan dan menyala itu dua hal yang tidak terpisahkan. Pemulihan, pertolongan. Nyambung lagi, kalau kita mengalami pertolongan, jangan berhenti kepada tangan Tuhan. Lihatlah, temukan, mata kita terbuka melihat hati di balik pertolongan itu. Sebagian orang ditolong secara dahsyat, tetapi gagal berubah karena dia gagal melihat di balik pertolongan itu. Siapa mereka? Orang Israel. Bayangkan, mana tiap hari turun, nggak turun mati, tiap hari turun. Itu dari langit. Ada tiang awan, nggak kepanasan. Saya pernah ke Rote waktu bulan November, Desember. Panas ya kayak Afrika bener. 40 berapa itu? Panas bener. Anda bayangkan Timur Tengah itu kalau panas itu padang gurun. Saya pernah dari Mesir ke Israel, lewat itu perjalanan kan. Saya bilang naik sepanjang jalan nggak ada satu pohon. Saya bilang ya pantas orang Israel ini stres ya. Jalan nggak ada ujungnya, itu nggak ada pohon satu untuk ngiup, saudara. Tapi ada tiang awan. Bayangkan mereka melihat dengan mata kepala, tapi mereka lihat hati Tuhan di balik semua kebaikan. Makanya nggak berubah. Kenapa tidak semua orang Kristen berubah? Karena gagal melihat hati Tuhan di balik tangan Tuhan. Siapa yang bisa membukakan? Roh Kudus. 42 tahun yang lalu, ketika saya dijamah Tuhan, saya nggak menerima pertolongan secara fisik dan sebagainya. Saya memang tidak lagi membutuhkan. Saya tidak lagi butuh uang. Saya juga nggak butuh disembuhkan secara fisik. Saya nggak sakit, saya sehat. Tetapi saya sakit rohani, sakit jiwani. Dan waktu saya dijamah, saya masih ingat Tuhan berikan kepada saya a new heart. Dan sampai hari ini hati itu yang saya bawa. Saya tidak ingin kehilangan. I give you a new heart. Itu yang membuat engkau tidak hidup dengan secara biasa. Kalau engkau naik pesawat, hal pertama apa? Fasten your seat belt. Stretch. Amin. Ada aturan main kau naik pesawat. Apa yang membuat itu tidak menjadi kewajiban? Love and purpose. Love itu adalah awal, tapi purpose itu menariknya. Anda harus punya tujuan sehingga Anda mau di-stretch dalam bidang-bidang yang belum di-stretch, yang sudah terus pelihara, yang lain-lain Anda mulai.
Bagaimana perut buncit menjadi six pack? Ada dua hal. Lemaknya dibuang, ada sesuatu yang di take off dari kita. Ada yang kedua, sesuatu yang sudah di kita di stretch dan di strengthen, dikuatkan ototnya. Bahasa fitnessnya, massa ototnya dinaikkan, lemaknya dibuang. Jadi ada yang dicabut, ada yang dikuatkan, sehingga perut buncit menjadi six pack. I'm not talking about physically. Saya bicara spirit, your heart. Ada yang dibuang, harus ada yang dibuang, harus ada yang dipotong. Relakan apa yang dibuang, harus dibuang. Misalnya, kalau ini areng kalau mau nyala banyak tanahnya, banyak kotoran, arengnya kan tidak bisa nyala kan, betul ya? Kan harus dibersihkan. Untuk menyala harus ada yang ditahirkan. Coba Yeskiel 36 ayat 26. Banyak orang, saya juga selalu bicara hati yang baru, tapi tiba-tiba saya dapat ini. Nah, kamu akan kuberikan hati yang baru. Itu tadi ya, roh yang menyala, roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, kepadamu hati yang taat terus. Nah, membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan dan melakukan. Tapi 36 ayat 25, coba lihat. Ini kunci awal. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Maka kita harus ngerti sumur. Karena air itu apa? Membersihkan, cleansing, dan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua berbalamu. Aku akan mentahirkan. Jadi ketahiran, pembersihan itu membuat benih hati yang baru itu muncul. Kenapa tidak semua orang punya hati yang baru? Karena banyak beban, banyak kotoran, banyak batu. Cabut. Makanya firman itu mencabut dan menanam. Relakan dia. Yang harus dipotong. Amin. Yuk, minta Tuhan potong aku yang tidak berguna, rasa susah, nggak bisa ngampuni terus. Tuhan ambil dan tak impartasikan dalam hatiku hati yang baru. Karena kuncinya bukan pelatihannya, bukan ininya, hati yang beda. Saya sendiri yang termasuk pelayan Tuhan, tetapi katakan orang hidup, saya tidak tentu saja dengan pelayanan yang bagus, yang baik, ada banyak orang yang bertumbuh, tetapi kunci utama bukan pelayanan yang hebat, bukan gereja yang baik, tetapi ketika Tuhan menemukan orang yang punya hati yang baru. Bagaimana sebuah pohon yang hidup di tengah padang pasir, dia akan bertumbuh akarnya ke dalam, dia akan mencari air di tengah-tengah segala keterbatasan. Amin. Tetapi orang yang tidak haus, disediakan segala fasilitas, dia nggak tertarik, dia anggap enteng. Makanya Tuhan berkata apa? Berbahagialah yang haus dan lapar. Apa artinya lapar? Engkau sehat. Kalau engkau nggak lapar, artinya engkau nggak sehat. Katakan kanan kiri, kamu lapar nggak? Kamu lapar nggak? Lapar nggak? Kalau engkau nggak merasa lapar, artinya engkau nggak sehat. Kalau engkau nggak haus, engkau nggak sehat. Cek. Are you hungry? Or not? Keep hunger for God. Kuncinya hati. Ketika ada kehidupan, kau akan crawling, kau akan berusaha di tengah segala keterbatasan gereja, keterbatasan negeri yang
ada korupsi, ada apa, engkau akan crawling, engkau akan bertumbuh. Dan benih ilahi yang di dalam kau, Kristus, itu punya kekuatan yang luar biasa. Percayalah. Let's we do it. Tahirkan, beri aku hati yang baru, sehingga rohku menyala-nyala. Yuk kita bangkit berdiri.